Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan saat ini kita masih terus membahas tentang salat-salat sunat. Dan salat-salat sunat yang kita bahas adalah salat-salat sunat yang muqayyad, yaitu yang ada sebab dan dikaitkan dengan waktu, tempat, dan sebab tertentu. Dan kali ini kita akan sebutkan, pembahasan kali ini adalah tentang salat tahiyatul masjid. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seseorang yang masuk ke dalam masjid, seorang muslim masuk ke dalam masjid, maka disyariatkan baginya untuk dia salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid artinya adalah penghormatan terhadap masjid, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki rumahnya ada syariat untuk melakukan salat, disebut dengan tahiyatul masjid. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini, dan salat tahiyatul masjid cuma 2 rakaat. Tidak lebih, cuma 2 rakaat. Berdasarkan hadis, diantaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Dalam riwayat yang lain, hatta yarka'a rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Demikian. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini menunjukkan pensyariatan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid atau setelah masuk masjid. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara salikan al-Ghatafani lamma ata yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqa'ada qabla an yusalli rak'ataini an yusalliyahuma. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintahkan Salik, seorang sahabat dari suku Ghatafan, ya, al-Ghatafani, tatkala dia datang di hari Jumat dalam kondisi Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu sahabat ini, yaitu Salik ini Al-Ghatafani, duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Rasulullah perintahkan dia untuk sholat 2 rakaat. Duduk sebelum dia sholat, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk sholat 2 rakaat. Demikian. Demikian pula ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam
Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya ini luar biasa, ini hadisnya super sahih karena riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis dari Jabir juga radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu lamma atal masjida li samani jamalihi alladhi ishtarahu minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli rak'ataini. Yaitu Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya tatkala ia masuk ke dalam masjid untuk mengambil uang pembelian unta Jabir radhiyallahu an yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam beli ya dari beliau ya. Untuk perintah itu adalah perintah Jabir untuk sholat 2 rakaat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dalil-dalil tentang pensyariatan sholat tahiyatul masjid. Hanya saja perlu diketahui, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum dari sholat tahiyatul masjid ini. Tapi mereka sepakat disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah. Sebahagian ulama memandang bahwasanya ya hukumnya adalah wajib. Nah, ini segelintir para ulama mereka berpendapat bahwasanya ya hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Mereka berpendapat wajib. Mengapa demikian? Karena hadis-hadis yang datang tentang sholat tahiyatul masjid ini dalam bentuk perintah, ya. Dalam bentuk perintah. Ya, bahkan ada larangan untuk duduk sampai sholat 2 rakaat, demikian. Nah, seperti itu. Kalau Salik Al-Ghatafani diperintahkan oleh Nabi, Jabir diperintahkan oleh Nabi, demikian. Nah, ketika bertemu antara perintah untuk melakukan sholat, demikian pula larangan untuk duduk sebelum sholat sampai sholat 2 rakaat. Ketika masuk masjid, ini menunjukkan wajibnya. Bahkan mereka menggunakan dalil ya, dalil atau kaidah di dalam usul fikih, yaitu al-amru yufidul wujub. Al-asl fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib, demikian. Sehingga perintah Nabi ini menunjukkan wajibnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, dan ini juga pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala rahimahumullahu ya, bahwasanya perintah di dalam hadis-hadis tersebut itu diarahkan kepada hukum sunnat, ya, hukum sunnat. Perintah dalam hadis tersebut dipalingkan kepada hukum sunnat, dan dalil yang memalingkan itu adalah dalil umum, yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim kalau tidak salah ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang ya, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat itu, maka Rasul mengatakan khamsus salawatin fil yaumi wal lailati, ya, 5 kali salat sehari semalam. Lalu orang tersebut, sahabat itu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal anaya ghairuha, apakah ada kewajiban salat yang lain selain itu? Nabi mengatakan la, tidak, illa anta tawwa'a, kecuali kalau kamu ingin nambah. Nah, seperti itu ya. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jadi para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum salat tahiyatul masjid ini, para hamba Allah. Ya, kalau kita khawatir jangan-jangan wajib, ya kerjakan saja. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kerjakan saja para hamba Allah. Nah, para ulama mereka punya satu kaedah nih, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kaedahnya seperti ini, ya. Apakah tentang hukum wajib ataukah sunat, ataukah ya hukum haram ataukah bolehnya? Maka ini ada kaedahnya, ya. Dan ini sepertinya pernah kita sampaikan. Kaedah itu bunyi seperti ini, ya. Kaedah ini sebenarnya bentuk kehati-hatian. Dalam bahasa Arab al-ihtiyat namanya, ya, yaitu fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi wa tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi. Ya. Kita terjemahkan,
bentuk kehati-hatian itu adalah melaksanakan apa saja yang para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya. Ini wajib ataukah sunat, maka kerjakan saja. Begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah meninggalkan apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum haramnya. Ini haram atau boleh? Udah tinggalkan saja, karena khawatir kalau bagi orang yang masih bingung atau bagi orang yang belum tahu hukumnya, ya. Kata ulama, satu ulama mengatakan halal, satu ulama mengatakan haram, tinggalkan. Satu ulama mengatakan wajib, satu ulama mengatakan sunat, kerjakan. Udah begitu saja. Ya, ini sifat kehati-hatian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun bagi orang yang telah jelas baginya karena dia memiliki ilmu, ya, yang sampai kepada batasan tersebut untuk bisa memilih, lalu jelas baginya bahwasanya dalam masalah ini yang kuat bagi dirinya, yang rajih bagi dirinya adalah ini hukumnya adalah wajib, maka kerjakan, jangan pernah tinggalkan karena wajib. Kecuali kalau ada udurnya, penghalangnya. Demikian. Ini sunat, ya, contohnya. Yang rajih ini sunat contohnya, maka silahkan, ya, dikerjakan, ya. Tapi ya kalau mau ditinggalkan juga tidak mengapa. Contohnya, ya, dalam satu masalah yang rajih, yang kuat bagi dirinya, ini haram, maka jangan pernah dia lakukan, ya, tinggalkan itu. Demikian. Atau dia katakan ini makruh, ini boleh tapi nggak disukai gitu, maka silakan, ya, dia mau kerjakan tapi jangan sering-sering karena ini mungkin makruh, demikian. Tapi tidak ada dosa padanya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, ini permasalahan terkait dengan salat tahiyatul masjid. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya ditanya, Ustadz, menurut Ustadz manakah yang paling rajih, yang paling kuat tentang hukum dari sholat tahiyatul masjid ini? Apakah dia wajib ataukah sunat? Saya pribadi condong, ya, kepada sunat saja. Tapi bukan berarti ini mau ditinggalkan, ya, bukan mau ditinggalkan, tidak, ya. Artinya ini adalah termasuk, ya, dia hukumnya sunat tapi muakkadah, ditegaskan. Karena sampai ada ungkapan jangan sampai dia duduk, sampai dia itu jangan duduk sampai dia itu sholat 2 rakaat. Artinya ditegaskan di sini. Nah, seperti itu. Mana dalil yang menunjukkan, yang menguatkan bahwasanya hukumnya ini adalah sunat? Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, ya, dan orang-orang itu ada bersama beliau. Id aqbala salasatu nafarin, tiba-tiba ada 3 orang yang datang. Kemudian fa aqbala isnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahidun. Nah, ternyata, ya, ada 2 orang dari yang 3 itu dia masuk, dia datang dan masuk ke majelis. Sementara 1 orang yang tadinya datang, dia pergi, berpaling. Fawaqafa ala Rasulillah SAW. Yang 2 tadi itu dia, ya, terhenti, ya, duduk, ya, di sisi Rasulullah SAW. Kedua orang tersebut maka dia berdiri, ya, berdiri dulu melihat, ya. Kemudian, ya, fa amma ahaduhuma, maka adapun salah seorang di antara keduanya dari yang 2 tadi, fara'a furjatan fil hilqati, ya, atau fil halaqati, lalu 1 orang yang dari 2 orang tersebut itu melihat ada celah di majelis yang bentuknya melingkar itu, lalu orang tersebut duduk, fajalasa fiha, dia duduk pada tempat yang kosong tersebut. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Adapun orang yang terakhir, yang kedua, ya, itu dia duduk di belakang, ngambil tempat di belakang. Wa amma salisu, adapun yang ketiga, orang yang ketiga, fa'adbara zahiban, dia mundur pergi, tinggalkan majelis tersebut.
Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka tatkala selesai Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum anin nafari salasati, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu. Adapun salah satu dari mereka itu, ya, lalu dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepada dia. Lihat, orang yang tadi melihat celah lalu dia mendekat, ya, mendekat kepada Rasulullah, maka ini Allah akan berikan perlindungan, berikan perhatian, ya, dan Allah akan mendekat kepada dia. Tentunya perhatian, perlindungan, ya, pertolongan kepada orang tersebut. Wa amal akharu, adapun yang lain, fastahya, dia malu. Dia malu untuk melihat celah-celah, nanti dia melihat datang ke celah tersebut untuk duduk di sana supaya lebih dekat kepada Rasulullah, menuntut ilmu, demikian. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu dari dia. Malu dari dia maksudnya ya Allah jaga jarak begitu. Walaupun ini orang masih baik, 2 orang ini baik karena dia itu ya masuk ke dalam majlis yang baik, itu majlis ilmu Rasulullah SAW. Wa ammal akharu, adapun yang lain, yang ketiga, fa'arada, lalu dia berpaling. Fa'aradallahu anhu, maka Allah berpaling dari dia. Masya Allah. Nah ini kaum muslimin sekalian rahimin rahimakumullah, kalau ada majelis ilmu jangan tinggalkan majelis itu dengan alasan apapun, ya, karena Allah bisa berpaling dari kita. Nah contoh ini kan sebagian kita ada begini nih, ini penyakit jelek ini, ya, yaitu ketika contoh ini, ada majelis ilmu, ada ustadz datang di satu masjid, atau sudah tahu sebenarnya di kajian itu, di hari itu, di masjid itu ada kajian, tapi nah ini dia nggak ada adab, langsung keluar, habis sholat keluar, pergi. Ini kena ancaman hadis ini para hamba Allah. Kalau mau, ini adabnya. Apa itu? Ketemu sama ustadznya, ustadz, afan ustadz, kebetulan ada keperluan, minta izin nggak bisa ikut kajian. Begitu, itu yang bagus, itu punya adab. Ya, setidaknya sang ustadz tidak akan berburu sangka sama orang tersebut. Nah gitu dia. Itulah adab para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu adab. Ya, demikian. Ya, kalau tidak maka Allah akan berpaling dari dia. Karena dia berpaling dari kebaikan. Karena majelis ilmu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah seperti itu. Cobalah, ya kalau contohnya tidak ada keperluan sama sekali, hanya mungkin terlalu capek gitu ya, atau sudahlah ini mungkin kajian sudah pernah juga dikajikan, atau hal-hal yang lain kita katakan. Pertanyaannya, apakah urusan dia lebih bagus ketimbang majelis ilmu tersebut? Yang dia bisa mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah, yang itu merupakan riyadul jannah, yaitu taman surga. Bukankah ketika dia pulang hanya mungkin itu urusan dunia, kumpul sama keluarga? Alangkah lebih bagus dia ajak itu keluarganya, istri dan anaknya untuk ikut kajian juga. Kalaupun dia lelah contohnya karena capek, bisa dia duduk kajian walaupun dia tertidur, tidak mengapa. Setidaknya tidak mengurangi jumlah orang. Kalau majelis ilmu ya dengan jumlah orang tertentu, itu akan memberikan pengaruh bagi orang. Sedikit kali pun kajian di sini sehingga orang enggan untuk kajian, datang kajian. Dan biasanya ini juga penyakit juga gitu. Ustadznya juga akan memandang begini, kok sedikit ya di sini. Nah ini akan membuat ada juga sebagian ustadz yang mereka itu punya sikap begini, kalau sedikit sudah bubar saja. Begitu. Nah padahal majelis ilmu di satu tempat itu memperbaiki keadaan mereka, Ketika sebuah peringatan diberikan di satu tempat, maka insya Allah Ta'ala tempat itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari apa? Dari sanksi hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak akan menimpakan adab pada satu tempat yang di sana ada dilakukan perbaikan akidah, perbaikan amal ibadah mereka. Demikian Allah katakan itu dalam Al-Quran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah selain itu juga adalah ya Rasulullah tidak memerintahkan kepada 2 orang yang datang tadi duduk, yang satu di belakang, satu mendekat, ya.
ini tidak diperintahkan untuk sholat, menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid bukanlah wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian ya perlu kita ketahui bahwasanya tahiyatul masjid ini merupakan sholat yang dia ada sebab. Nah maka tidaklah dia terlarang di waktu-waktu yang terlarang sholat. Maka silakan lakukan di waktu-waktu terlarang sholat, ya. Tapi kalau bisa dihindarkan di waktu-waktu terlarang sholat maka lebih bagus. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian boleh para hamba Allah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, ya, digabungkan dengan sholat yang lainnya. Tapi tentunya ini bagi orang yang berpendapat bahwasanya sholat tahiyatul masjid adalah sunat, bukan wajib. Kalau wajib tidak bisa digabungkan dengan ibadah sunat, ya, sholat sunat tidak bisa. Bagi yang berpendapat sholat tahiyatul masjid wajib, maka tentunya tidak boleh digabungkan dengan sholat sunat yang lainnya. Namun apabila orang yang berpendapat sholat tahiyatul masjid adalah sunat, maka boleh digabungkan niatnya dengan sholat yang lain. Contoh, seseorang ingin melakukan sholat duha di masjid, tapi dia tidak punya waktu yang cukup untuk lebih dari 2 rakaat, maka boleh baginya untuk dia gabungkan niatnya tahiyatul masjid dengan sholat duha. Begitu juga orang yang contohnya dia masuk masjid sementara setelah azan, ya, tidak punya kesempatan kecuali cuma 2 rakaat saja, maka silakan dia gabungkan sholat tahiyatul masjid itu dengan sholat qobliyah, rawatib qobliyah. Boleh, ya. Karena Rasulullah mengatakan begini, ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi kalau dia sholatnya contohnya 2 rakaat ini dia gabungkan, tidak masalah dengan contohnya rawatib qobliyah atau wudu, salat sunat wudu, atau sholat, ya, duha ketika waktu duha, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya. Baik, admin silahkan untuk menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mana yang lebih utama, umrohkan orang tua dulu atau diri sendiri? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita semuanya, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik, ya, perlu diketahui bahwasanya di dalam urusan kebaikan yang itu merupakan urusan akhirat, bukan urusan dunia, maka ya kita dahulukan diri kita sendiri dulu, terlebih dahulu. Ya, kita dahulukan diri kita sendiri dulu, bukan orang lain. Bahkan ya dengan orang tua, maka kita dahulukan diri kita sendiri dulu. Bukankah banyak dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya dalam urusan akhirat maka kita harus lebih dahulu. Contohnya firman Allah yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Itu dalam urusan ya kebaikan-kebaikan yang pengaruhnya dunia dan akhirat. Maka dahulukan diri kita baru orang lain. Ini dalil umum, ya, terkait dengan akhirat. Maka dahulukan amal-amal kebajikan, dahulukan kita, bukan orang lain. Makanya dalam doa pun kita dapatkan, ya, itu mohon ampun lebih dahulu adalah kita, baru orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya. Nah seperti itu. Memang kita dahulukan diri kita dulu, baru orang lain. Seperti itu. Itulah dia, ya, fikih tentang prioritas dalam urusan akhirat, maka dahulukan diri sendiri bukan orang lain. Demikian, seperti itu, ya. Maka dahulukan, ya, utamakan diri sendiri baru orang lain.
Nah kemudian setelah itu baru silahkan orang tua dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan ya, memberikan biaya kepada orang tua ya dalam urusan-urusan dunia dan akhirat mereka. Urusan akhirat contohnya seperti ini ya, mengeluarkan biaya untuk umroh atau haji orang tua. Wah itu pahalanya besar insyaallah taala. Selain sebagai bentuk bakti kepada orang tua, maka itu merupakan ya biaya yang dikeluarkan adalah infak fi sabilillah ya. Infak fi sabilillah, demikian. Nah, begitu juga dalam urusan dunia seperti untuk nafkah mereka ya, hadiah untuk mereka. Maka ini juga ya boleh, tapi dahulukan diri kita dalam urusan akhirat. Demikian ya. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya titip pertanyaan ya tentang zakat mal. Di awal menikah saya dihadiahkan keluarga emas dalam bentuk perhiasan sekitar 70 gram ditambah mahar dan cincin 25 gram. Apa ini sudah dijawab ini? Ya, belum ya. Baik. Semuanya jarang saya pakai. Apakah diwajibkan mengeluarkan zakat mal? Seperti ini sudah dijawab ini ya, pertanyaan ini. Tapi nggak apa-apa ya, coba kita khawatirnya ini belum dijawab ya. Dan saya belum pernah membayar zakat mal dari awal menikah sampai sudah 4 tahun. Apakah saya harus bayar zakat mal di tahun-tahun sebelumnya juga? Apakah suami boleh membantu saya membayarkan zakat karena saya tidak bekerja, tidak punya penghasilan? Baik ya, kalau ini sudah pernah dijawab tidak mengapa. Ini barangkali bermanfaat bagi para pemirsa yang mendengar ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat mal itu para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, ini merupakan kewajiban ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus ada hak manusia di dalamnya. Ya. Kasus yang disebutkan 70 gram ditambah dengan 25 gram ini sudah masuk nisabnya. Ya, karena nisab emas ya, nisab emas itu adalah ya 20 dinar sama dengan 85 gram emas 24 karat. Jadi ini sudah lewat dia. Maka wajib untuk ya membayar zakat emas tersebut bila sudah sampai 1 tahun. Demikian. Karena syarat ya zakat emas dan perak itu ada 2, yaitu bulughun nisab, sampainya nisab, kemudian haulanul haul, yaitu sudah sampai setahun. Dan ini bila sudah masuk nisab, di sini disebutkan sekitar 95, berarti sudah lewat. Masuk nisab bahkan lewat. Kemudian bertahan 1 tahun, ya, maka ini wajib untuk dibayarkan. Nah, apabila selama 4 tahun belum dibayar, maka ini setiap tahunnya dibayarkan 2,5%-nya. Ya, dikeluarkan 2,5% atau 1/40. Wajib, itu hutang. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menunda kewajiban ini, kemudian ya segerakan selesaikan dengan membayarnya setiap tahun yang tadi terhutang. Karena ini hutang kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Demikian ya. Dan ini boleh untuk dibayarkan oleh orang lain yang bersedia untuk membayarnya. Bersedia. Atau contohnya dibayarkan dalam bentuk hutang juga. Contohnya mungkin sama suaminya dia bilang sayang tolong bayarkan dulu zakat Mas Ade ini, nanti dibayar di waktu berikutnya. Boleh, tidak mengapa. Dan boleh konversi dia berupa uang. Boleh insyaallah taala. Jadi 2,5% dari 95 ya, kemudian itu selama 4 tahun. Ya, kemudian harga emas itu dikonversikan dengan uang saat mau dikeluarkan zakat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya, di luar tema. Jika seseorang karyawan mendapatkan jatah cuti, lalu bagaimana status tanggung jawabnya di kerjaan jika dia ambil cuti tersebut, Ustaz? Apakah masih tanggung jawabnya ataukah tidak?
Bismillah. Ya ini dikembalikan kepada kesepakatan antara dirinya dengan orang yang mempekerjakannya. Ya, tinggal ditanyakan saja sebenarnya, ya apakah itu tanggung jawabnya ataukah tidak. Ya. Nah, hukum asalnya adalah ya itu tanggung jawab dia. Hanya saja ketika cuti, nah ini kan tentunya dipastikan ya pekerjaan tersebut terhandle dengan baik. Biasanya juga pihak yang mempekerjakannya itu ya memberikan penjelasan kepadanya, bolehlah untuk cuti diambil dengan syarat atau asalkan ya ada yang menghandle-nya, kan begitu. Kalau tidak ada, biasanya tidak diberi. Nah, seperti itu. Tentunya bukan lantas contohnya, oh ini kan hak ngambil cuti, ya. Ngambil cuti kan hak, iya, tapi permasalahannya jangan sampai terbengkalai, ya, tanggung jawab pekerjaan tersebut. Demikian. Nah, ini dikembalikan kepada urufnya, ya. Tapi wallahu taala alam, asalnya itu masih tanggung jawab dia, karena sesungguhnya cuti itu waktunya sebenarnya adalah waktu yang sifatnya random, ya, waktunya. Biasanya kan kalau dalam pekerjaan dalam 1 tahun itu ada 12 kalau tidak salah, 12 hari. Dan itu waktunya random, acak dia, tidak. Ketika ada kesempatan untuk cuti, maka silakan cuti, demikian, ya. Sehingga waktu-waktu kerja, maka ini adalah sebenarnya waktu tanggung jawab untuk diselesaikan pekerjaan tersebut, ya. Nah, ketika contoh di satu waktu dibutuhkan cuti, maka ya kebiasaannya, nah ini urufnya, kebiasaannya ini dikomunikasikan dengan pihak yang mempekerjakan, apakah ini bisa ditinggalkan dan dihandle oleh pihak yang lain. Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau sudah dihandle oleh pihak lain, maka ini tanggung jawab dia, tanggung jawab dari orang yang sudah bersedia untuk menghandle-nya. Kecuali kalau dipersyaratkan oleh pihak yang mempekerjakan, tolong diperhatikan juga apakah pekerjaan ini sudah terhandle dengan baik atau tidak. Nah, begitu, ya. Jadi hukum asal ini tanggung jawab dia, demikian. Kemudian kalau sudah ya mendapatkan izin cuti dari pihak yang mempekerjakan, maka ketika dialihkan kepada pihak lain, maka pihak lain ini yang bertanggung jawab. Tapi kalau dipersyaratkan untuk juga diperhatikan, maka ini juga menjadi tanggung jawabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan dulu kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita seperti biasa memberikan motivasi untuk berdonasi. Yuk sama-sama kita membantu untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Yang ini masih butuh biaya besar, yang tentunya motivasinya seperti yang biasa kita ulang adalah sebuah rumah di surga, ya. Yang sesungguhnya apa yang kita berikan itu tidak bisa untuk bayar beli, ya, sebuah rumah di surga, karena mahal sekali. Cuma karena ya rahmat dan kasih sayang karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah balas untuk motivasi bagi hamba-hambanya, ya, membangun masjid, dapat sebuah rumah di surga. Kemudian harta yang kita keluarkan untuk awal sekali itu dikalikan dengan 700 kali lipatnya, kemudian akan mengalir pahalanya ketika sudah dimanfaatkan. Dan ketahui Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.